Rizky, Dimas, selamat ulang tahun yang ke-25. Ada beberapa pertanyaan nih, tapi bukan kamu yang jawab. Pertama, gimana pertama kali bisa kenal Dimas? Oh, zaman Agung, Evri waktu itu ya. Oh, sebenarnya Dimas tuh lebih kenal duluan Agung sama Evri. Jadi aku juga kenal Agung sama Evri dulu. Habis itu nggak sengaja kenalan juga sama Dimas. Tapi pada saat itu belum begitu akrab karena kan kita sama-sama bench. Jadi kayak ya. Tapi habis itu kita menjadi best friend forever. Awal pertama ketemu Dimas tuh dulu waktu aku lagi nge-live, Ray lagi pergi ke Korea kalau nggak salah waktu itu. Terus habis itu Dimas DM aku kayak, Kevin lagi di mana? Lagi nge-live nggak? Lagi di Ray nggak? Iya sini kak. Aku bilang kayak gitu dulu, manggilnya masih kak. Terus itu pertama kalinya juga aku nganterin Dimas pulang ke kosannya. Pertama kali Dimas naik mobil aku gitu. Waktu 2000 berapa ya? 2000 sebelum COVID atau sesudah COVID lupa aku. Kita ketemu di acara kayak acara apa ya, aku lali, fashion show baju gitu, Ray. Terus kayak kita dikenalin di situ first dia masih kayak pakai apa tuh namanya, softland relaksanya. Mungkin pas Mbak lihat video ini aku nggak ada di samping Mbak. Mohon maaf, aku izin cuti dulu. Awal kenal Dimas, aku ngikutin TikToknya kayaknya dari tahun 2021. Pas masih jadi Dinda, pas masih perjuangan dia di Jogja. Awal kenal Dimas itu karena satu kampus dulu di Jogja. Dan akhirnya kita main TikTok bareng dan lebih dekat sampai sekarang. Dari Jinju, jadi kita pas banget lagi ada di salon salah satu teman aku. Disitulah aku bertemu Dimas. Sebenarnya aku tuh tahu Dimas dari waktu di Jogja, udah lama banget. Cuman aku bener-bener baru kenal itu waktu aku pindah di kawasan Jakarta. Pas aku interview awal di sini, dan dia tuh mau pergi ke Korea sama temennya, dan dia nyapa aku dulu kayak, "Hai kak, asisten barunya Rea," gitu sih pas awal kali. Pertama di IG sih, di Bali, waktu dia ke Bali. Karena aku tahu dia pas lewat TikToknya tuh katanya dia orang Sulawesi, makanya aku langsung DM ke Dimas. Aku bilang, "Kamu orang Sulawesi ya?" Nah dia bilang iya, terus kita fallback-kan. Dan singkat ceritanya itu kita pas ketemunya itu langsung di Jakarta ini pas aku ngekos di sini. Pertama kali kenal sama Dimas itu dikenalin sama Vika. Waktu itu Dimas lagi buka lowongan kerja buat cari editor, ngelamar jadi editornya Dimas. Nah di situ pertama kali kenal sama Dimas. Waktu ketemu Dimas tuh, Dimas nyamperin gue ke kos gue. Waktu itu kos gue masih di Jogja. Nah di situ tuh pertama kali kita ketemu. First impression. Pure heart. Dimas kayaknya the number one people pleasure in the world. Kayak hatinya pure, tulus, terus tidak ada noda gitu sih. A good person. Seru banget. Aku tuh tahu Dimas dari konten-konten pastinya. Jadi pertama kali aku kerja sama Ray itu yang aku tanyain Dimas sama Ainai. Waktu itu kayak, Ray aku pengen mau dong ketemu Dimas sama Ainai kayak gitu-gitu. Iya ntar Dimas pasti main kesini kok gitu kata Ray. Lucu banget sih karena dandanan dia kan masih dandanan relaksa parah. Jadi matanya dia masih berlinang, masih kayak bener-bener penuh dengan berlian matanya. Memang dia tuh anaknya aktif banget. Awal ketemu tuh udah bener-bener walking on the closet. Terus kayak udah jalan-jalan mulu, nggak ada berhentinya. Cheerful parah dan make me happy. Makanya aku langsung kayak, thank you Dinda udah follow aku. Orangnya ceria banget. Terus kita kebawa vibes yang happy aja tiap ketemu dia tuh. Aduh, Dimas itu kalau pertama kali kenal itu anaknya pendiam, belum terlalu ceria, masih bener-bener pendiam banget. Tapi kalau udah kenal, waduh jangan salah, dia yang paling heboh. Pertama dia kalem banget ya, tapi sumpah dia seru banget, Paul. Jarangnya ramah banget, dia friendly. Terus dia tuh nggak pernah kayak kelihatan jutek gitu walaupun nggak kenal sama orangnya. Humble banget orangnya, satu. Dan yang kedua dia mau nyapa aku dulu walaupun aku baru pertama kali kenal, tapi dia udah mau nyapa aku dulu gitu. Dia baik banget sumpah. Terus kan ini kasurnya belum ada ini kan, spraynya. Nah dipinjamin lah sama Dimas, itu gila banget sumpah. Dia kalem karena baru pertama kali ketemu mungkin, tapi udah tahu sih dari kontennya kan dia heboh ya aslinya, tapi pertama kali ketemunya pendiam. Kayaknya nih anak heboh banget deh. Terus paham gak sih orang yang ya udah gue kayak gini anaknya gitu loh.
tanpa ditutup-tutupin waktu itu. Momen yang berkesan selama kenal Dimas. Ibarat nasi goreng nggak lengkap kan kalau nggak ada telur. Nah itu dia Dimas. Kalau misalnya di traveling tuh nggak ada yang teriak-teriak tuh kayak ih aduh kangen Dimas. Rasanya tuh kayak mendingan kita nggak usah traveling deh kalau nggak ada Dimas gitu. Terus high heelsnya itu banyak banget sih kalau momen-momen lucu tuh banyak banget. Mostly momen sama Dimas tuh lucu semua, nggak ada yang kayak sedih atau kayak gimana sih. Apa momennya itu juga? Apa ya? Apa? Nggak tahu kalau apa nggak tahu banyak ya. Momen ketika dia lagi perhatian aja sih, dia tuh perhatian loh, kayak kamu kenapa gitu, nanyainnya deep gitu loh, kenapa kamu udah makan belum, udah minum obat belum, jangan lupa jaga ini gitu. Itu dia kalau lagi deep, kalau lagi deep itu sih momen yang nggak bisa terlupakan menurut aku ya. Hal kecil kayak kita ke Bogor berdua pertama kali event, terus sharing-sharing, pokoknya tiap hal-hal yang diketawain bareng atau dijalanin bareng tuh nggak bisa dilupain sih. Salah satunya itu pertama kali ke luar negeri, itu kita ke Turki. Itu paling cetar. Pertama kali lihat Dimas gong dulu pas lagi di Turki. Waktu gue ke Jepang sama dia itu seru banget. Itu tuh kita naik beca, literally beca yang ditarik sama orang. Terus kayak yang narik becanya tuh lucu banget. Terus ya udah deh kita kayak bercanda aja sepanjang trip di Jepang. Satu ini ada di kepala aku waktu dia pakai heels mega dia itu di salju waktu di Turki. Ketika kemarin umroh, dia tuh nangis tiba-tiba di belakang aku, bener-bener netes semua air mata. Dan kayak nggak tahu ya dia berdoa apa, bener-bener berdoa sesungguhkan kayak gitu, kayak ya Allah Kak Dimas ternyata bisa juga mencurahkan air matanya sih. Konten bareng sama Dimas sih lucu, seru banget. Terus dia sering bantu aku juga, jadi kita tuh saling bantu juga kalau ada kayak konten tag endorsan kayak gitu sih. Mungkin pas di Bali kali ya, itu seru banget sih, tiap malam seru. Sama yang pas ke Pulau Seribu juga itu seru banget. Gue sama Dimas tuh pernah berantem hampir 1 tahun, kita nggak ada komunikasi, ya perang dingin lah intinya. Tapi itu mungkin proses supaya pertemanan kita tuh makin terbuka, makin awet. Wish kamu buat Dimas. Umur 25 itu tuh umur yang matang dan bagus banget. Aku harap sesuai dengan istilahnya, semoga kehidupan nyatanya juga beneran matang, makin dewasa, rezekinya juga beneran matang, makin serius bekerja, makin banyak rezekinya, makin dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Terus sama Tuhan dikasih kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, wishlistnya, tempat-tempat apa aja yang belum pernah dikunjungin. Semoga nih yang paling gede nih ya, semoga segera tersampaikan ketemu Syahrini. Amin. Semoga Dimas makin jaya dan mengudara, sukses terus, kerjaan lancar, dikelilingi sama orang-orang baik. Semoga nggak ugal-ugalan lagi keluarin uang. Bulan ini ngeluarin uang 100 kan, untuk nggak penting ya, I know. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, terus lebih sayang sama diri sendiri, ya peduli dengan diri sendiri. Karena kamu udah selalu care dengan orang lain, diri sendiri juga perlu di-carein. Selalu jadi orang baik dimanapun, kapanpun. Selalu jadi orang yang full senyum. Komen jangan jadi orang nggak enakan, tetap sama aku. Makin sehat, bahagia juga, bahagia selalu. Hatinya selalu dijadiin hati-hati yang tenang. Jangan pernah ngerasa sendiri, karena banyak banget yang sayang sama Mbak. Harus care sama diri Mbak. Tiap ada achievement Mbak harus self reward. Segala doa baik buat Mbak. Dimas, happy birthday buat usia kamu yang ke-25 tahun ini. Semoga makin jaya banget, makin lancar rezekinya, makin sehat yang paling utama. Dan satu lagi, jangan, tahulah jawabannya. Semoga lo makin kaya, lo makin terkenal, lo makin sukses. Pokoknya doa gue selalu menyertai lo. Semoga Dimas bisa tumbuh jadi orang yang lebih dermawan, karena dia sekarang udah dermawan banget sih. Aku tau banget Dimas orangnya baik banget. Itu aja. Semoga sehat selalu. Sehat kan nanti bisa melakukan aktivitas berjalan dengan lancar, dan semoga makin sukses untuk kedepannya.
Semoga di umur yang 25 ini Dimas semakin dimurahkan rezekinya, makin panjang umur. Pokoknya resolusi-resolusi kedepannya itu semuanya tercapai. Pokoknya semua yang terbaik deh buat Dimas. Semoga karirnya makin naik, makin luas rezekinya, sayang sama orang tua, makin sayang juga sama teman-temannya. Semoga makin sukses, sehat, makin kaya raya. Sekali lagi happy birthday Dimas yang ke-25 tahun. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fi umri buat Dimas Yudhistira Slestioningrat yang ke-25 tahun. Sehat selalu. Semoga dimurahkan rezekinya. Mabruk atau mabruk. Happy birthday Dimas Yudhistira. Semoga selalu panjang umur, dalam keberkahan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga di tahun 2025 ini makin sukses daripada tahun-tahun sebelumnya. Selalu yang mencerahkan, menggembirakan. Pokoknya yang indah, indah, indah dan indah. Oke Dimas, anak ganteng mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Dimas. I love you. I love you. Tutup matanya, tutup.